Udah waktunya kalau menurut saya kamu yang saat ini lagi berbisnis dan menggunakan Facebook Ads, perlahan pindah dari Facebook Ads ke media iklan yang lain. Ada 3 alasan nih kenapa saya bilang seperti ini ya. Hai, ketemu lagi dengan saya Ari dari mahirngiklan.com. Untuk teman-teman yang udah lama nih nonton video-video saya di channel saya ini, pasti tahu dong kalau misalnya saya sering banget ya bikin konten tentang Facebook Ads. Tapi ini beberapa bulan terakhir ngelihat perkembangan platform Facebook, kok rasa-rasanya sih menurut saya udah harus mulai migrasi ya. Kalau misalnya mau bisnis tetap berlanjut dan sustainable. Saya nggak bilang saat ini iklan di Facebook itu udah nggak berhasil. Karena masih ada iklan saya juga yang masih running dan masih winning juga gitu. Nah ini ada 3 hal yang jadi alasan saya dan temen-temen pun kayaknya harus mikirin ini juga deh. Untuk mulai perlahan migrasi dari Facebook Ads biar bisnis tetap berjalan. Pertama, semua bisnis pasti punya siklus yang disebut dengan business life cycle atau sebutannya S-curve. Dimulai dari fase startup, growth, maturity, kemudian mulai decline. Nah menurut kamu nih Facebook ada di fase yang mana? Kalau menurut saya sih udah di fase decline ya. Beberapa indikasinya nih, ada skandal Cambridge Analytica, kemudian update iOS 14 yang terbaru yang memperbolehkan user iPhone untuk nggak memberikan data ke Facebook. Padahal data ini sangat krusial buat Facebook karena dari data yang didapat, para pengiklan bisa dengan optimal melakukan penargetan iklan. Kemudian kalau misalnya Facebook nggak punya data, ya gimana caranya bisa menyajikan iklan ke orang yang tepat ya buat kita para pengiklan. Dan pertama dalam sejarah pengguna Facebook turun pada bulan Januari kemarin nih. Turunnya sih emang nggak banyak sih. Tapi menurut saya ini udah bisa jadi indikasi fase decline bisnis Facebook. Saya sih yakin penurunan user ini akan berlanjut. Karena nih Mark Zuckerberg sendiri udah ngancam akan nutup Facebook dan Instagram di Eropa. Alasan kedua nih kenapa kita harus udah mulai migrasi adalah Mark Zuckerberg sendiri rasa-rasanya udah sadar kalau Facebook itu udah ada di fase decline. Kita bisa ngelihat dari perubahan nama Facebook menjadi Meta dan visinya untuk membangun dunia metaverse. Nggak tanggung-tanggung, dana gede banget digelontorin untuk wujudin ambisinya si Mark ini kan. Oke sekarang gini deh, ada owner perusahaan udah niat banget buat lompat ke bisnis lain sampai rela gelontorin dana gede dan juga rugi gede banget. Artinya kan dia nggak setengah-setengah mau lompat dari bisnis Facebook ke bisnis metaverse. Lah masa kita masih mikir mau bertahan di Facebook? Emang sih dunia metaverse-nya Mark ini masih di awang-awang dah dan butuh waktu banyak untuk full berjalan, yang selama belum jadi Facebook masih akan jadi sumber penghasilan utama perusahaan Meta. Yang artinya ngiklan di Facebook masih oke-oke aja. Tapi kan tinggal tunggu waktu platform Facebook bakalan goodbye. Ada yang bilang 5 tahun, ada yang bilang 10 tahun, ada yang bilang 15 tahun. Nggak penting sih itu menurut saya. Yang penting ya disiapin aja dulu dari sekarang biar nanti nggak terlalu bergantung sama satu platform ini. Bukan hal yang aneh kok, emang udah sewajarnya kalau menurut saya. Namanya sosial media, ada yang lagi naik, ada yang wafat kan. Kemudian yang terakhir nih, alasan terakhir. TikTok. Iya, teman-teman nggak salah dengar nih. TikTok udah jadi game changer orang menggunakan sosial media. Kenapa game changer? Ini hal lainnya akan saya jelasin di video lain bahas tentang TikTok. Cuma poinnya adalah teman-teman yang saat ini lagi jualan dan punya bisnis udah harus punya bikin toko di TikTok Shop dan udah nggak terlalu bergantung lagi sama yang namanya Facebook Ads. Cuma sekali lagi, setiap sosial media pasti ada masa kemasannya dan pada akhirnya akan decline juga. Pun akan terjadi juga dengan TikTok di masa depan. Saran saya sih kalau emang mau serius berbisnis dan bisnisnya everlasting gitu ya, gunain strategi multi channel. Khususnya channel website deh. Entah produk sendiri atau dropshipping atau reseller. Kalau udah punya website dan bisa diiklanin di Google Ads, percaya deh, ini bisa jadi strategi jangka panjang banget buat jualan dan bisnisnya teman-teman. So next time nih mungkin saya akan lebih dalam bahas dan lebih banyak bahas tentang Google Ads dan TikTok Ads ya. Biarpun ya adalah sedikit-sedikit ngabisin ide untuk bikin konten tentang Facebook Ads kalau misalnya memang teman-teman mau. Gitu sih.